Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2K3 dengan anggota. Perkenalkan, saya Renata Oktarina dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askia Taki dengan NIM akhir 011. Perkenalkan, saya Zafira Desmana dengan NIM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Dia nomor Irgalita akhir 020. Saya Vera Juliani dengan NIM akhir 027. Saya Teras Prama dengan NIM akhir 033. Saya Lutfi Syamana dengan NIM akhir 048. Saya Jamaluddin Muhammad Akbar dengan NIM akhir 050. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS K3 Laboratorium. Sebelum mulai praktikum, pastikan meja kalian sudah bersih. Jika belum, semprot dengan disinfektan yang sudah disediakan dan lap hingga kering. Setelah selesai, jangan lupa disinfeksi lagi ya untuk pengguna berikutnya. Assalamualaikum, saya Aska. Saya akan praktikkan cara mencuci tangan. Pertama-tama, kita menyalakan keran air terlebih dahulu dan kita membasuh tangan kita dengan air mengalir. Lalu kita menggunakan sabun secukupnya, lalu gosokkan ke telapak tangan kita hingga sabun merata. Lalu yang kedua, kita menggosok punggung tangan kita, mulai dari tangan kanan terlebih dahulu, lalu ke tangan kiri. Gosok hingga bersih. Lalu yang ketiga, kita gosok kedua telapak tangan dengan jari saling bertautan untuk membersihkan sela-sela pada jari. Lalu yang keempat, posisikan punggung jari tangan kanan di atas telapak tangan kiri dengan posisi saling mengunci. Lakukan secara bergantian dengan tangan kanan dan tangan kiri. Lalu yang kelima, gosok ibu jari kiri secara berputar dalam genggaman tangan kanan, dan sebaliknya. Gosok ibu jari secara berputar di tangan kiri juga. Lalu yang terakhir, gosokkan ujung jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan gerakan memutar untuk membersihkan area kuku. Lalu, basuh sisa sabun dari tangan dengan air mengalir hingga bersih. Nah, 6 langkah cuci tangan ini menurut dari WHO. Jadi sebisa mungkin kita bisa mempraktikannya ya. Yang pertama dalam penggunaan APD adalah memakai sandal lap. Sandal lap digunakan untuk melindungi kaki petugas. Sandal lap berfungsi untuk melindungi kaki dari paparan bahan kimia, mencegah cedera akibat benda tajam atau berat, juga mengurangi resiko terpeleset. Yang kedua, menggunakan jas lab. Fungsi jas lab untuk melindungi tubuh dan pakaian dari bahan kimia, mengurangi resiko cedera akibat percikan biologis, mencegah kontaminasi silang, memberikan perlindungan mekanis, dan juga biasanya jas lab itu ada kantongnya ya. Nah, kantongnya ini berfungsi untuk membawa alat-alat kecil. Pastikan untuk mengancing semua kancing pada jas lab. Tahap yang ketiga yaitu menggunakan masker. APD ini menutupi hidung dan mulut untuk melindungi dari paparan droplet, debu, dan mikroorganisme. Dan tahap yang keempat yaitu menggunakan sarung tangan. APD ini melindungi tangan dari kontak langsung dengan cairan tubuh, bahan terkontaminasi, atau mikroorganisme. Selanjutnya, alat dan bahan untuk pemeriksaan Hb metode PFCT yaitu ada alkohol swab, digunakan untuk membersihkan area yang akan ditusuk sebelum pengambilan sampel darah untuk mencegah infeksi. Kedua ada autoklik. Selanjutnya ada lancet jarum steril sekali pakai yang digunakan untuk menusuk kulit dan mengambil sampel darah. Selanjutnya ada alat ukur seperti Hb meter atau alat yang terintegrasi dengan strip. Dan yang terakhir ada strip digunakan bersama dengan alat analyzer untuk mengukur kadar hemoglobin.
Selamat pagi Bu, saya akan melakukan pemeriksaan POCT untuk memeriksa AB Anda. Saya akan membersihkan jari Anda dengan alkohol. Saya akan menusuk jari Anda sedikit untuk sampel darah. Oke, baik. Selanjutnya buka kapas alkohol dan RDT dimasukkan ke dalam alat POCT. Selanjutnya kita hidupkan POCT atau alatnya. Lalu kita siapkan autoclick. Lalu masukkan jarum ke dalam autoclick. Lepas tutupnya dan pasang kembali tutup autoclick. Lalu atur tegangan pada autoclick tersebut. Lakukan pemijatan jari secara perlahan. Ini bertujuan untuk mengalirkan darah ke jari yang akan ditusuk. Lalu selanjutnya kita sterilkan ujung jari menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Lalu kita tusukkan autoclick kepada ujung jari. Setelah autoclick menusuk ujung jari, jangan lupa tetesan darah pertama diusap menggunakan kapas. Lalu tetesan kedua kita teteskan ke dalam strip yang sudah dipasang kepada alat POCT. Kita peras darah perlahan dan tunggu hasilnya. Setelah melakukan penusukan dan penetesan darah, jangan lupa jari pasien kita bersihkan kembali. Nah, ini merupakan hasil yang sudah keluar, yaitu 14,3 gram per desiliter. Setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien, jangan lupa untuk membuka autoclick, lalu menusukkan lancet seperti ini, lalu melepas lancet, dan menutup kembali autoclick. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk membuang limbahnya. Karena kita habis melakukan pemeriksaan darah, pastikan limbahnya dibuang pada tempat yang infeksius. Oke. Cuci tangan dengan hand sanitizer berbasis alkohol adalah cara yang tepat untuk menjaga kebersihan. Semprotkan hand sanitizer secukupnya ke telapak tangan, gosok kedua telapak tangan hingga produk merata, usapkan punggung tangan kanan dan kiri, kunci jari jemari dengan saling mengait, lalu gosok sela-sela jari, putar ibu jari pada setiap tangan, kemudian bersihkan ujung jari dan kuku di telapak tangan. Lakukan sampai tangan benar-benar kering, tangan bersih, perlindungan maksimal. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan hemoglobin metode kupri sulfat. Nah, pertama, alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Batang pengadu, kemudian urinometer untuk mengukur berat jenis, kemudian flat lancet, dan kapas alkohol 70%. Kemudian ada gelas ukur. Untuk bahannya adalah kupri sulfat stok dengan Pj 1,100. Kemudian aquades untuk mengencerkan. Sebelum melakukan pemeriksaan HB metode kupri sulfat, kita perlu membuat kupri sulfat dengan Pj 1,051 terlebih dahulu dengan cara mengencerkan stok kupri sulfat dengan Pj 1,100 menjadi 1,051. Pertama, kita encerkan terlebih dahulu larutan kupri sulfat stok dengan Pj 1,100 dengan aquades. Caranya, kita tuang kupri sulfat stok kurang lebih 60 ml. Setelah itu, kita tambahkan aquades sedikit demi sedikit. Kemudian dihomogenkan
Setelah itu diukur BJ-nya menggunakan urinometer dengan cara memutar urinometer, kemudian kita lihat skala ketika urinometernya berputar. Apabila berat jenisnya lebih dari 1,051, maka kita tambahkan Aquades. Jika BJ-nya kurang dari 1,051, maka kita tambahkan larutan kuprisulfat stok secara bertahap sampai BJ-nya 1,051. Sekarang BJ sudah menunjukkan 1,051 sehingga larutan kuprisulfat siap digunakan. Pertama, untuk persiapan pasien, pilih 3 jari tengah, kemudian jari dimasas, setelah itu didesinfeksi dengan alkohol 70%. Sambil ditekan. Tunggu sampai agak kering. Setelah itu tusuk bagian pinggir jari. Teteskan dengan jarak kurang lebih 1 cm di atas permukaan kuprisulfat. Tetesan darah yang mengapung menunjukkan bahwa kadar Hb kurang dari 12 gram per desiliter. Tetesan darah yang tenggelam menunjukkan bahwa kadar Hb lebih dari 12 gram per desiliter. Apabila tetesan darah berada di tengah-tengah larutan atau melayang, maka kadar Hb-nya kurang lebih 12 gram per desiliter. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian dicatat, lalu membuat laporan seperti format yang sudah disediakan. Setelah itu, jangan lupa cuci bersih semua peralatan, kembalikan reagen dan bahan-bahan ke tempatnya yang semula. Demikian untuk tutorial pemeriksaan hemoglobin metode kuprisulfat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan ujian tes rapid dengan item HBsAg serum dan HBsAg strip dan HBsAg kaset. Kalau yang ini strip, ini HBsAg kaset. Ya, ini yang saya gunakan adalah merek dari Novates, Kortip PT Dumo Diagnostik Indonesia. Ini sampel pasien yang kita ambil adalah plasma. Kita teteskan ke lubang tulisan S sampel itu sebanyak 3-5 tetes.
4, 5. Oke, kemudian kita tunggu hasilnya maksimal 10 menit. Ini untuk kaset. Kemudian sedangkan untuk pembacaan HBSAG strip atau rapid test yang bentuknya strip, kita ambil, kita sobek ya, seperti ini. Ya, kita buka, tutup sampelnya, kemudian kita celupkan sebatas garis maksimal, garis hitam, tidak boleh lebih, karena kalau lebih nanti dia bisa menyebabkan invalid. Nanti sampai ketika sudah terlihat merambat ke atas baru kita angkat ya. Ini saya masukkan, saya celup. Oke, kita tunggu. Ya, sudah terlihat naik. Kita coba lepas, kita letakkan di sini. Oke, kita tunggu hasilnya. Maksimal 10 menit. Untuk penyimpanan sendiri, rapid ini jangan disimpan di suhu dingin di dalam kulkas, bisa diletakkan di suhu ruangan ber-AC, dan tidak boleh kena sinar matahari langsung ya. Ini hasil yang sudah terlihat. Ini di posisi kontrol, sedangkan di posisi tesnya itu tidak ada garis, berarti ini kemungkinan besar dipastikan negatif hasilnya. Sedangkan yang ini juga kemungkinannya ya negatif karena satu strip di kontrol, sedangkan di tes nanti biasanya akan muncul di sini kalau dia positif. Oke, cukup mudah kan pengerjaannya. Ya, sampai ketemu di tes berikutnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.